Oke, kita lanjutkan penggunaan conditional statement kita yang berikutnya, yaitu adalah if dan else if. Penggunaan if dan else if di sini dimaksudkan untuk lebih dari dua pernyataan. Jadi jika sebelumnya di if then kita menggunakan satu pernyataan, kemudian di if then else itu untuk dua pernyataan, maka di if then else if kita akan menggunakan lebih dari dua pernyataan. Kita masih akan menggunakan interface yang sama seperti ketika kita mengerjakan if then else, yaitu dua buah label dan dua buah text box, hanya keterangan yang diberikan di teks 2-nya itu bukan berupa lulus atau tidak lulus, melainkan berupa nilai A, B, C, D, atau E. Baik ya, kita persiapkan dulu objek-objeknya. Ada dua buah label. Kemudian dua buah text box. Ya, atur posisinya, kemudian sesuaikan ukurannya. Kalau mau tetap dikecilkan, nggak apa-apa. Oke. Oke, label satunya adalah nilai. Kemudian label 2-nya adalah keterangan. Untuk tulisan di teks 1 dan teks 2 itu kita hapus ya. Nah, fungsinya juga sama, kita masih menggunakan aksi change di teks 1. Jadi jika ada yang berubah di teks 1, maka akan menampilkan sesuatu, dalam hal ini karakter, di dalam dua tanda kutip di objek teks 2. Baik, kita double klik teks 1-nya. Kita mulai ketikkan sintaknya. If value yang ada di teks 1 itu lebih besar dari 90, maka teks 2 titik teks itu sama dengan A. Oke, untuk mempermudah kita kopas aja ya. Oke. Ini adalah berapa? 80. Kemudian ini adalah B. Ini adalah 70. Berapa? 60 ya. 60. Ini adalah C. Ini adalah 50. Ini adalah D. Kemudian else-nya selain dari nilai-nilai di atas, maka kita akan keluarkan pesan teks 2 titik teksnya sama dengan E. Ya, jika ada if, maka akan ditutup dengan and if ya. Oke, kita lengkapi dulu. Oke, di sini ada and if. Ya. Kok ada yang menjorok, Bu? Ini untuk kemudahan kita belajar aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Baik, kita coba di F5 atau tekan tombol start. Nilainya misalnya 20 ya, atau 80 masih C ya. Jadi kalau sudah 81 itu baru B. Atau kalau 100 dia A, kalau 90 apa? B, sedangkan kalau 91 itu adalah A. Oke, boleh disimpan.
misalnya mau diwarnain dulu, mau dikasih krayon nih, warna kuning misalnya, biar eye catchy. Baik, selanjutnya itu tadi adalah if dan else if. Selanjutnya kita akan gunakan select case. Jadi select case ini fungsinya hampir sama dengan if dan else if tadi. Jadi dia untuk banyak pernyataan. Kita tambahkan saja di sini form. Ya, tambahkan form. Atur posisinya agar kita lebih mudah menggunakan objek-objeknya. Oke. Siapkan di sini ada beberapa buah label, beberapa buah text box, dan satu buah comment button. Atur posisinya seperti di gambar 24. Kemudian nanti baru kita isikan sintaknya. Ada berapa ya? Ada label, ada 8 label nih. 1, misalnya 2. Tidak ada patokan khusus. Teman-teman mau letakkan menunya seperti apa posisinya ya. Yang penting fungsinya berjalan dengan baik aja. Kemudian terus ada satu buah label tambahan, bawah kita gunakan. Terus tambahkan 2 buah text box, teks 1 dan teks 2. Besarkan sedikit ukurannya. Kemudian kita tambahkan satu buah comment button untuk menonaktifkan program atau untuk keluar dari program ya. Oke. Ya, label di sini kita isi, captionnya jadi menu. Oke. Di tengah deh kita taruh deh. Ada center. Kemudian label 2-nya adalah tulisan 1 bakso. 2 ada sate. 3 ada soto. 3 ada soto. 4 ada nasi goreng. 5 ada gado-gado. 6 ada mie ayam. Mie ayam. Oke. Label 8. Untuk memberi label saja, pilihan Anda. Kemudian seperti biasa, tulisan teks 1 kita hapus, teks 2 juga kita hapus, kemudian komen 1-nya, captionnya kita ganti jadi %sit untuk memberikan efek garis bawah. Oke. Ya, kemudian kita akan ketikkan sintaknya. Nah, dia tadi, nah ini dia. Jadi ada variabel global yang namanya adalah in pilihan. In ini kependekan dari bilangan integer. Jadi yang kita masukkan adalah berupa angka ya. Kemudian kita coba masukkan dulu. Ya, ini dia. Ada dim. Kemudian in pilihan, kemudian ada sintak untuk teks 1.
ini pilihan adalah angka yang kita masukkan di teks 1. Oke, kemudian select case. Berdasarkan pilihan yang kita inputkan tadi, case 1, maka teks 2-nya akan berisi tulisan harga dari makanan yang kita pilih, ya kan? Rp berapa misalnya? 20.000. Ya, kutip tutupnya jangan lupa. Untuk mempermudahkan kita kopas aja ya. Hehe. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ke 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Kemudian ini harganya misalnya adalah 10.000. Ini misalnya 15.000. Ini 20.000. Ini 25.000 dan ini adalah 15.000. Oke. Ada yang kurang case else-nya, artinya di luar dari angka-angka yang kita inputkan di teks 1, yaitu angka 1 sampai 6. Case else-nya adalah teks 2 titik teks sama dengan pilihan tidak ada, kemudian ditutup dengan, kalau ada select case berarti ditutup dengan end select. Oke. Kemudian kita inputkan lagi sintak untuk komen 1. Komen 1 itu hanya digunakan untuk keluar dari program. Kita gunakan end. Kita trial ya. F5. Oke. Oh, lupa lagi. Kita setting dulu di sini di projectnya bahwa yang akan dijalankan pertama adalah form 2. Oke. Ya. Oke. Misalnya bakso harganya berapa? Oh, maaf. Kalau kita masukkan 1 maka akan keluar harga bakso. Kalau dimasukkan 5 akan keluar harga gado-gado berarti. Gado-gadonya mahal ya. Kalau kita masukkan 6 akan keluar harga mie ayam. Bagaimana kalau kita masukkan 7? Tidak ada pilihannya ya. Atau 0. Atau bahkan kosong sama sekali. Jadi dianggap tidak ada pilihan yang kita lakukan. Sehingga dia akan menampilkan pesan dan keterangan di teks 2 bahwa pilihan tidak ada. Gampang ya. Silakan teman-teman coba.